Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jana atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi hal-hal terkait dengan pembangunan keluarga atau mungkin disebut dengan tantangan dan arah pembangunan keluarga Indonesia. Nah, khusus saya menambahkan kata perlindungan. Walaupun sebetulnya perlindungan itu harusnya sudah merupakan bagian dalam pembangunan keluarga Indonesia. Nah, kenapa ditambahkan secara khusus? Karena memang data-data yang ada sekarang, kemudian fenomena di masyarakat, gitu ya, menunjukkan adanya perluasan kerentanan dan risiko keluarga Indonesia sehingga secara khusus membutuhkan upaya perlindungan. Bahan ini sebetulnya pernah disampaikan juga dalam dengar pendapat masyarakat kepada perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyusunan PPHN 2000 periode berikutnya. Baik, saya Aisunarti, saya guru besar di bidang ketahanan pemberdayaan keluarga IPB, juga sebagai Ketua Penggiat Keluarga Indonesia atau disebut dengan GIGA, dan saat ini juga sebagai Ketua dari Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tentang gambaran ragam keluarga. Jadi ragam keluarga artinya juga ragam potensi, tapi sekaligus juga menunjukkan ragam masalah dan tantangan, sehingga kemudian perlu menyusun arah atau merekomendasikan ya arah pembangunan keluarga Indonesia. Nah, ini sebagai gambaran singkat tentang ragam keluarga Indonesia, tentunya tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Saat ini 70 juta keluarga Indonesia, 20%-nya adalah perempuan sebagai kepala keluarga. Yang miskin memang di bawah 2 digit, kalau dengan menggunakan cut-off poin kemiskinan yang ada sekarang ini, tapi kalau data 2014 dan saya meyakini bahwa potretnya masih seperti itu, bahkan bisa lebih tinggi lagi karena ada pandemi. 2014 itu datanya adalah ada 43% keluarga belum sejahtera. Jadi prasejahtera dan keluarga sejahtera 1, artinya yang baru makan 3 kali sehari, baru membeli baju 1 tahun sekali, dan sebagainya. Kemudian kita sudah masuk 10% lansia, hampir 10% lansia, artinya masuk negara lansia ya, yang tentunya itu akan mengubah peta ya tentang bagaimana perlindungan penduduk dan keluarga. Kemudian juga tingkat perceraian setiap tahun semakin meningkat. Tahun kemarin itu sekitar 1.200 perceraian per hari atau 50 perceraian per jam, dan 70-80% ini dipropos oleh perempuan. Nah, demikian juga data-data yang lainnya ya tentang kita sangat kaya dengan suku bangsa, bahasa, tradisi, adat dan budaya, kemudian beragam agama yang diakui di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rukun gitu ya. Namun juga di sisi lain ini juga punya potensi untuk terjadinya disintegrasi. Kemudian dalam hal status sosial pendidikan, kita bisa lihat dari data IPM, kemudian masih ada masalah di sana, peningkatannya relatif lambat begitu ya. Kemudian satu hal yang patut mendapat perhatian, contohnya dalam hal kesehatan dan gizi ya. Jadi satu dari tiga anak, satu dari tiga balita di Indonesia itu masih stunting. Bahkan ada provinsi yang stuntingnya itu sampai 40% ya, walaupun secara nasional mungkin sekarang sudah menurun 78%. Tapi ini menurut saya bukan hal yang sepele ya, ini masalah besar ketika 76 tahun kita merdeka, ternyata masih ada satu dari tiga balita yang kemudian itu adalah generasi masa depan kita gitu ya, ternyata juga masih belum optimal dalam hal pemenuhan gizinya. Hal yang lainnya adalah juga mobilitas meningkat ya, kemudian diikuti dengan daya dukung alam yang menurun karena di daerah-daerah sumber daya alam yang kaya sekarang relatif menurun ya, sumber daya untuk
memelihara sumber daya alam itu. Di sisi lain kemudian mobilitas ke perkotaan, urbanisasi meningkat karena nanti diperkirakan 2045 itu 70% penduduk itu di perkotaan. Daya tampung lingkungan juga menurun sehingga kemudian juga kualitas, kehidupan itu menurun. Kemudian juga, kita tahu adalah ini sekarang adalah, revolusi industri 4.0, era digital ya, di mana, koneksi semakin meningkat, peluang, ancaman, dan era global dan globalisasi juga akan meningkat. Di satu sisi adalah menyediakan, kesempatan, peluang gitu ya, tapi di sisi lain juga ada risiko. Jadi kalau tidak memiliki ketangguhan, maka juga, mungkin manfaatnya tidak secara optimal diperoleh, tapi kemudian mudaratnya atau cost-nya yang kemudian yang diperoleh. Nah, kemudian kemajuan teknologi informasi dengan big data, kemudian Internet of Things ya, ini di satu sisi juga memberikan manfaat, jelas itu satu hal yang tidak bisa dihindari, itu suatu keniscayaan. Namun di sisi lain juga mendatangkan ancaman ya. Jadi ini juga menjadi satu PR kita gitu. Nah, kemudian keragaman zona agroekologi di Indonesia sangat beragam, pola nafkahnya juga beragam, tapi juga kita lihat juga daerah dengan risiko bencana juga sangat tinggi, ya hampir 80% wilayah Indonesia ini berisiko tinggi terhadap bencana. Lebih dari 210 juta penduduk Indonesia itu terpapar oleh bencana, sehingga upaya-upaya untuk bagaimana pembangunan ini meningkatkan ya meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana menjadi penting. Nah, kenapa ini kemudian masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan atau perhatian terhadap keluarga? Karena pada akhirnya keluarga lah sebagai unit sosial terkecil yang akan menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudian gambaran keluarga dalam perubahan revolusi industri gitu ya, ini juga patut mendapat perhatian dan sekarang ini juga concern kita bagaimana perkembangan atau revolusi industri ini memberikan banyak manfaat, bukan memberikan efek negatif kepada keluarga. Jadi gambaran ini menunjukkan bahwa keluarga itu memiliki ketangguhan agar mampu mengambil manfaat dari setiap perubahan, tapi kemudian menghilangkan mudorotnya atau masalahnya. Jadi selain bermanfaat, revolusi industri ini berdampak negatif ya terhadap kehidupan sosial. Jadi menjauhkan orang-orang yang seharusnya dekat contohnya. Jadi contohnya adalah keluarga sebagai unit sosial terkecil. Itulah mengapa Jepang kemudian mengembangkan yang namanya Society 5.0 ya sebagai solusi penyeimbang karena revolusi industri sebelumnya itu memberikan banyak manfaat dalam hal tertentu tapi berdampak negatif terhadap kehidupan sosial. Nah, ini memerlukan kesiapan keluarga dan masyarakat. Contohnya dampak dari namanya VUCA, kita semua sudah tahu ya, suatu kondisi di mana orang semakin ringkih, kemudian semakin rentan ya, vulnerable, kemudian uncertainty itu banyak ketidakpastian untuk hal-hal yang sifatnya dulu mungkin sesuatu yang hal bisa kita pastikan dalam hal merencanakan sesuatu, berjanji dan sebagainya. Sekarang banyak sekali gangguan sehingga kemudian ini menyebabkan banyak tekanan bahkan depresi. Hal-hal semakin kompleks dan juga ada keraguan ya, kebimbangan dan sebagainya. Terhadap keluarga, dampak VUCA ini menyebabkan yang namanya saturated family. Keluarga yang jenuh ya. Jadi keluarga hanya bersinggungan dalam hal-hal yang paling dasar, menyapa hal-hal yang paling dasar, kemudian inti dari keluarga itu sendiri menjadi menurun. Nah, jadi perluasan kerentanan dan potensi krisis ya, ini juga semakin ragam kemajuan, ragam juga masalah dan ragam juga kebutuhan. Sesuatu yang dulu mungkin tidak terfikirkan sebagai suatu kebutuhan, sekarang bahkan bisa menggeser dan posisinya sebagai sama dengan kebutuhan primer seperti makan gitu ya, konsumsi pangan. Nah, dampak VUCA ini juga mengganggu kualitas hidup dan juga bisa mengganggu pencapaian SDGs. Oleh karena itu, dari membedah bagaimana dampak dari revolusi industri ya terhadap kehidupan, instability, ketidakstabilan dalam kehidupan unit sosial terkecil yang bernamanya keluarga. Ini yang kemudian membuat kita jadi perlu mengawal
bagaimana supaya keluarga mampu menjalani perubahan-perubahan ini. Bahkan harus melindungi keluarga-keluarga yang rentan yang tidak bisa, jangankan mengontrol lingkungan luarnya, tapi justru juga bahkan tidak bisa mengontrol lingkungan internalnya, gitu ya. Nah, ini contoh ya, tantangan keluarga di dalam hadapi dinamika global. Ketika keluarga harus mengubah bagaimana fuka yang negatif, yang cenderung negatif, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity, menjadi fuka yang positif, ya, yang memiliki visi, kemudian pemahaman, clarity, dan awareness. Kemudian juga bagaimana keluarga mampu mencegah ya hal-hal negatif dari perubahan dinamika, mobilitas, pola aktivitas, pola interaksi yang bisa menyebabkan instability, uncertainty, dan permisivitas di dalam keluarga. Artinya, maka keluarga harus semakin memiliki ketangguhan. Nah, bagaimana kita meningkatkan ketahanan keluarga, membangun keluarga yang tangguh ketika tadi data-data yang awal menunjukkan besarnya keluarga yang rentan, ya, jadi 43% keluarga yang belum sejahtera dan sebagainya. Ini menjadi tantangan dalam pembangunan keluarga di masa sekarang dan yang akan datang. Tantangan pembangunan keluarga akibat misalnya residu dari ancaman dan risiko dari teknologi informasi dan medsos yang saya visualisasikan seperti ini juga tidak sederhana. Banyak keluarga yang sekarang terjerat ya perangkap teknologi digital dan sosial media ya, sehingga kemudian menghabiskan waktu, energi, mengubah keseimbangan hidup. Jadi kadang-kadang kita merasa lelah gitu ya, padahal belum melakukan apapun karena dampak dari keterjeratan di dalam perangkat teknologi digital dan sosial media. Belum lagi kalau kontennya itu adalah yang negatif, seperti pornografi, penyimpangan sosial dan seksual, yang menyebabkan adiksi, ya, baik game, adiksi pornografi, terjerat penyimpangan perilaku yang data-datanya telah menunjukkan semakin meningkat. Ini membuat peta tentang tantangan pembangunan keluarga ini semakin beragam, semakin kompleks gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya membantu keluarga-keluarga agar memanfaatkan teknologi informasi, media sosial untuk hal yang bermanfaat tanpa mendapatkan residunya, gangguannya, disrupsi ya dari konten-konten yang seharusnya tidak dicek. Apalagi kalau itu terjadi pada generasi muda ya, anak-anak yang ternyata para orang tua pun mulai khawatir karena tidak bisa mengontrol begitu. Kita lihat data yang digunakan ya, waktu yang digunakan oleh rata-rata penduduk Indonesia untuk jaringan internet itu sekitar 9 jam, 8 jam 51 menit. Untuk media sosial itu sampai 3 jam 23 menit, 3,5 jam. Jadi kalau itu digunakan untuk yang positif tentunya akan sangat powerful untuk hal yang positif, tapi juga kalau itu digunakan untuk yang negatif maka bisa diduga bagaimana dampaknya. Jadi kita bisa lihat data-data ya, anak-anak yang belajar misalnya dengan pornografinya itu berhubungan dengan sesama jenis karena akses atau terpapar oleh konten-konten di medsos, dan itu sudah banyak dilaporkan. Dan ini menjadi PR para orang tua dan juga para stakeholder pembangunan keluarga. Nah, sederhananya ada ketidakmampuan keluarga di dalam menyeimbangkan bagaimana menjalankan peran fungsi keluarga. Dampak dari perubahan-perubahan yang seharusnya positif ini adalah dalam hal ketidakseimbangan alokasi sumber daya ya, kemudian terjadi difungsionalisasi keluarga. Keluarga hanya tempat untuk misalnya menitipkan badan untuk pulang di larut malam dan hanya tidur sesaat gitu ya. Tapi bagaimana komunikasi, peran agama, kemudian fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan ya. Ini menjadi semakin luntur. Nah, ketidakseimbangan kerja dengan keluarga itu juga banyak dilakukan, banyak dihadapi oleh para keluarga Indonesia. Sekarang disinyalir semakin sulit untuk semakin perlu energi ya gitu, alokasi waktu, tenaga, pikiran untuk keluarga itu sejahtera. Jadi tidak cukup satu orang kepala keluarga mencari nafkah dan mensejahterakan keluarga. Bahkan sekarang dengan suami istri bekerja, kemudian pekerjaan dari subuh sampai malam, itu ternyata juga tidak mudah untuk sejahtera. Akibatnya maka
ada banyak peran, fungsi, dan tugas-tugas yang menjadi terabaikan. Akibatnya apa? Ya, kita bisa lihat apa yang disebut dengan disinyalir dengan anak-anak yang nakal dalam tanda petik ya, kenakalan yang tidak diinginkan ya karena korban dari keadaan begitu. Demikian juga persoalan hubungan suami istri ya, kemudian perceraian, masalah sosial dan masalah seksual. Ini menjadi semakin meningkat. Jadi ini diakibatkan karena ketidakseimbangan, tekanan ekonomi yang tinggi, kelelahan emosi ya, kemudian juga perlindungan anak semakin menurun dan semakin sulit ya, dan persoalan-persoalan lainnya. Nah, hal yang menjadi concern kita sekarang juga yang kemudian diangkat isunya sekarang ini adalah soal peran keayahan ya, karena disinyalir semakin menurunnya gitu ya, lunturnya peran keayahan ini. Jadi ayah semakin sibuk untuk mencari nafkah, kerja kadang-kadang jauh dari rumahnya, kadang-kadang bahkan bertemu seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun kalau tiap hari mungkin hanya sesaat di malam hari. Sehingga peran keayahan di dalam pendidikan, pengasuhan yang sebetulnya adalah tanggung jawab utama, ini juga menjadi masalah. Kemudian masalah lainnya adalah akil balik anak. Jadi anak-anak sekarang mudah lebih cepat untuk balik ya, anak perempuan, anak laki-laki. Tapi untuk akil ini semakin lama. Jadi kematangan intelektual, mental intelektual, moral, emosi, sosial, kemudian juga spiritual sebagai indikator dari akil ini semakin semakin sulit diperoleh, semakin belum tentu 23 tahun seorang anak laki-laki ataupun perempuan sudah akil gitu. Sehingga usia pernikahan itu semakin meningkat. Nah, juga demikian juga persoalan leadership dari para ayah, para kepala keluarga, para suami ya, laki-laki. Demikian juga managerial skills-nya, keterampilan manajemen, keterampilan hidup dan kompetensinya disinyalir ini juga menjadi hal-hal yang patut diperhatikan dengan perubahan-perubahan yang ada yang menuntut semakin tingginya kompetensi, kemudian keterampilan manajerial dan juga leadership. Demikian halnya juga dengan perempuan ya yang jadi istri, yang jadi ibu gitu. Bagaimana mempertahankan untuk memiliki keluarga yang alami, keluarga yang natural ya. Kemudian kalaupun bekerja baik karena pilihan maupun karena keharusan, bagaimana sebetulnya kemampuan para perempuan untuk balancing work and family? Apakah punya bargaining power untuk memilih pekerjaan yang cocok ya dengan tugas fungsi peran lain gitu ya. Sering kemudian sekarang juga ditemukan keluarga atau perempuan yang disebut dengan single parent. Jadi dia menikah tapi sebetulnya seperti tidak menikah karena hubungan dengan suami gitu ya jarak juga jauh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu divorce ini makanya kenapa tadi 70-80% itu dipropos oleh perempuan. Ini menjadi pertanyaan, apakah perempuan semakin menderita sehingga kemudian lebih banyak mengajukan perceraian, ataukah perempuan semakin mandiri, ataukah di tengah-tengah gitu ya, sebetulnya tidak ingin cerai, tapi kemudian kondisi yang ada, jadi walaupun tidak mandiri penuh, tapi paling tidak bisa menjalankan peran fungsi ya double gitu sebagai ibu maupun sebagai ayah. Nah, padahal hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian itu akan selalu lebih memiskinkan perempuan atau disebut dengan feminization poverty. Dalam hal juga beban ketika perempuan bercerai, maka dia akan mengalami depresi ya dan juga akan punya potensi untuk melakukan harsh parenting atau pengasuhan yang lebih kasar, pendisiplinan lebih longgar, kemudian tuntutan kepada anak untuk berprestasi juga semakin longgar ya. Ini hasil-hasil penelitian sudah cukup banyak, ratusan penelitian telah membuktikan ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa membantu agar tidak terjadi perceraian atau paling tidak terlalu tinggi terjadi perceraian di Indonesia? Hal lainnya yang menjadi tantangan bagi keluarga Indonesia di masa yang akan datang adalah terkait dengan kesejahteraan, ya, kualitas hidup anak dan lansia. Jadi hak tumbuh kembang yang sebegitu luasnya itu apakah seberapa persen bisa terpenuhi. Demikian juga dengan semakin tingginya persentase lansia,
Maka bagaimana sebetulnya daya dukungan terhadap lansia, kemudian kesejahteraan lansia, kualitas lansia, jangan sampai kemudian bermunculan masalah-masalah yang tidak kita kehendaki, yang sekarang juga sudah mulai muncul di berita-berita ya, anak menggugat orang tua untuk urusan waris, atau orang tua yang kemudian dalam tanda petik ditelantarkan, atau orang tuanya sendiri memang tidak ingin dekat dengan anaknya karena berbagai persoalan begitu. Pada akhirnya juga akan berdampak terhadap kualitas lansia. Di sisi lain juga sudah dilaporkan banyak lansia yang dititipin cucunya oleh anaknya yang kemudian bekerja di luar negeri, jadi menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, TKI atau PTKW, sehingga kemudian para lansia ini kemudian harus tetap bekerja untuk menafkahi cucu bahkan anaknya. Nah, terkait hal ini, maka kemudian ada beberapa konsep, beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian dalam hal peningkatan ketahanan keluarga adalah bagaimana kemampuan daya lindung keluarga, daya lenting keluarga, kemampuan kontrol diri dan kontrol lingkungan dari setiap keluarga untuk ditingkatkan di dalam program-program peningkatan ketahanan keluarga. Kemudian masalah dan tantangan penguatan nilai dan landasan filosofis dan landasan yuridis pembangunan keluarga Indonesia menjadi penting. Saya mencatat dalam beberapa tahun terakhir, paling tidak 6 atau 7 tahun terakhir ya, semakin menguatnya suatu gerakan yang memang ingin mengubah tatanan keluarga Indonesia. Jadi kita tahu misalnya ada suatu gerakan feminis ya, dengan feminismenya yang menjadikan kesetaraan gender sebagai platformnya, namun dimaknai dengan cara berbeda. Kita mengartikan gender equality maupun equity gitu ya. Nah, ketika gender ini berkembang dari konsep-konsep asalnya yang lebih awal itu adalah keadilan gender yang lebih dekat gitu ya, lebih dirasakan tidak menimbulkan persoalan. Tapi kemudian ketika gender equality itu menggunakan dan dituntut lebih keras lagi dengan indikator-indikator kuantitatif, bahwa kesetaraan itu tercapai ketika yang paling sulit untuk dicapai adalah dalam hal kesetaraan ekonomi. Sumbangan suami dan istri, sumbangan ekonomi suami dan istri itu harus sama, itu baru dikatakan equal gitu ya, dan itu yang akan dituntut terus-menerus, sehingga kemudian dorongan untuk perempuan keluar untuk bekerja itu dalam rangka untuk mencapai gender equality, supaya sumbangan ekonomi laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, tapi kemudian sekarang juga semakin menguat dengan konsep-konsep gender identity, gender expression, untuk bagaimana identitas gender yang sifatnya fluid, ya, cair, bahwa seseorang dengan vagina belum tentu dia perempuan, seseorang dengan penis itu belum tentu laki-laki. Jadi dia berhak untuk menyatakan identitasnya seperti apa dan ekspresinya pun seperti apa. Nah, gender identity dan expression ini bergabung dengan sexual orientation, namanya SOGI. Ini menjadi platformnya LGBT. Jadi sexual orientation, gender identity and expression itu adalah platformnya LGBT di seluruh negara, dan dia adalah instrumen yang memang instrumen yang dikembangkan ya dan didorong seluruh negara untuk menerimanya sebagai bagian dari HAM. Nah, kita mencatat namanya SOGI atau orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender. Ini termuat di dalam naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena itu dirumuskan ya dengan menggunakan paradigma feminis dan gender dalam RUU PKS itu, yang menyebabkan kemudian mendapatkan kritik ya, saran dan masukan agar menghilangkan hal-hal yang kira-kira bakal berpengaruh terhadap tatanan kehidupan kita gitu. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa RUU PKS itu mendapatkan kritik dari berbagai pihak terkait definisi, kemudian juga terkait dengan lingkup-lingkup yang kita duga akan bermasalah di kemudian hari, dan kita mencoba untuk menutup lubang-lubang itu untuk melindungi ya nilai-nilai yang kita anut. Dari gerakan feminis dengan berbagai alirannya, feminis sosialis, liberal, marxis, radikal, feminis teologi, dan ekofeminisme, ini seringkali bergabung dan kemudian untuk satu gerakan gitu ya, untuk dengan berbagai agenda untuk mengubah beberapa aturan-aturan yang dipandang tidak sesuai dengan kesetaraan gender.
Nah, ini uji coba tentang bagaimana transformasi sosial untuk menghapus nature feminin di berbagai negara di sosial seperti di Cina, Israel, Soviet, Kuba, Swedia itu telah dilakukan puluhan tahun dan hasilnya sebetulnya adalah tidak berhasil, tapi seringkali ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk kita belajar. Nah, beberapa agenda yang kemudian dituntut untuk diubah dari para feminis melalui SIDO adalah bagaimana mengubah undang-undang perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan itu akan terus didorong untuk diubah gitu ya, karena dianggap tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Jadi pertama adalah pasal yang menyatakan laki-laki sebagai kepala keluarga. Yang sudah diubah adalah satu pasal terkait dengan usia perkawinan. Jadi usia perkawinan yang diubah bukan karena juga pertimbangan soal kematangan laki-laki dan perempuan, tapi soal ketidakadilan, katanya tidak setaranya usia untuk laki-laki dan perempuan kenapa berbeda. Jadi fokusnya adalah karena tidak sama secara kuantitatif ya usia itu yang kemudian dituntut di dalam perubahan satu pasal yang telah berhasil dan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya. Nah, kemudian juga gerakan feminis yang ingin mengubah tatanan kehidupan keluarga adalah dengan mengkritisi tentang sistem patriarki, sehingga kemudian yang kita lihat ya dengan fakta-fakta di lapangan, seminar-seminar yang dilakukan, tulisan-tulisan adalah menyerang rancangan undang-undang ketahanan keluarga, sehingga dalam waktu singkat rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu kemudian ditolak ya dalam kurun sekitar 2 bulan, karena itu dianggap kemudian tidak mendukung otonomi tubuh perempuan dan sebagainya. Nah, ini tentunya perlu mendapat perhatian. Sebetulnya kita secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis ya, kita sudah punya nilai yang ajeg gitu ya. Kita adalah punya nilai-nilai keluarga yang telah kokoh berdasarkan landasan filosofis, yuridis, sosiologis dan sosiologis di lapangan. Jadi isu kontestasi beberapa tahun terakhir ini kemudian mengingatkan kita untuk kembali mengangkat tentang identitas keluarga Indonesia adalah keluarga yang religius, hierarkis, dan harmonis. Hierarkis di sana tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa laki-laki itu akan selalu menindas perempuan, tidak. Tapi bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga lebih kepada sebagai amanat dan tanggung jawab, pembagian peran fungsi tugas agar seluruh peran fungsi tugas bisa tercapai dan terlaksana, dan juga tujuan berkeluarga itu bisa tercapai. Nah, ini beberapa slide terakhir, ini saya memformulasikan tentang masalah, tantangan, dan arah pembangunan keluarga dalam konteks ekosistem keluarga. Jadi ketika keluarga adalah unit sosial terkecil, berada di dalam lingkungan mikro, kemudian di luarnya ada lingkungan meso dan hekso dan makro yang paling besar, paling luas begitu. Maka ketika keluarga harus berketahanan sebagai lingkungan mikro, bagaimana ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis itu tercapai dalam implementasi keluarga menjalankan peran, fungsi, tugas, diimplementasikan lagi di dalam manajemen yang dalam keluarga ya, sumber daya keluarga, manajemen stres keluarga, bagaimana keluarga berinteraksi, bagaimana keluarga menjalankan perkembangannya, tugas perkembangannya, mencegah kerentanan, mencegah krisis gitu dari berbagai persoalan yang kemudian terjadi dari luar ya, yang seringkali keluarga itu tidak bisa mengontrol. Oleh karena itu kesiapan berkeluarga ini menjadi penting. Bagaimana menyiapkan orang-orang laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri melalui pernikahan yang sah itu memiliki kesiapan agar kemudian mampu membangun keluarga. Ketika keluarga mampu membangun keluarga berketahanan, maka diharapkan keluarga akan keluar berkontribusi untuk bertransaksi secara positif dengan lingkungan sosial dan alam gitu ya, sehingga keluarga berkualitas, lingkungan sosial berkualitas, lingkungan alam berkualitas berkelanjutan. Yang terdekat adalah bagaimana membangun pertetanggaan yang baik ya, kampung yang ramah keluarga, kemudian masyarakat yang madani ya, jangan sampai yang sebaliknya yang terjadi adalah masyarakat yang abai, kemudian kampung yang tidak ramah anak, tidak ramah keluarga. Kalau keluarga mampu membangun lingkungan yang positif, maka kemudian modal sosial, dukungan sosial akan tercapai, dan itu juga merupakan bagian dari ketahanan sosial keluarga. Kemudian juga keluarga ketika keluar berkontribusi, bertransaksi dengan lingkungannya yang secara positif, maka akan terbangun organisasi, lembaga sosial yang juga akan kembali membantu mendukung keluarga. Nah, ini semuanya yang patut mendapatkan perhatian sehingga aksi interaksi, aksi reaksi, interaksi dua balik ya antara keluarga sebagai lingkungan mikro dengan lingkungan meso, hekso, dan makro ini yang perlu kemudian didorong di dalam pembangunan keluarga.
Oleh karena itu, untuk menguatkan keluarga, karena seringkali keluarga ini justru lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dibandingkan dengan bagaimana keluarga mempengaruhi lingkungan eksternal, maka harus bagaimana menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan. Artinya, seluruh kebijakan pemerintah, seluruh kebijakan pembangunan, walaupun tidak dilabel sebagai kebijakan keluarga, tapi harus selalu mengingat, memperhatikan bahwa seluruh kebijakan itu pada akhirnya, baik langsung maupun tidak langsung, ya, itu akan berdampak terhadap keluarga. Jadi bagaimana mendorong pemerintah untuk membangun, melahirkan, merumuskan kebijakan ataupun program yang pro keluarga, pro family, yang mensejahterakan kayak tadi seperti apa, sehingga tidak harus kerja itu dari subuh sampai malam sehingga tidak terjamin fungsi-fungsi yang lain, tapi kemudian bisa mensejahterakan. Nah, oleh karena itu juga perlu ada undang-undang pembangunan perlindungan keluarga, karena cakupan dari pembangunan keluarga itu bersifat cross-cutting ya antar berbagai dimensi, berbagai sektor, tidak bisa dilakukan hanya oleh satu kementerian. Jadi ketahanan ekonomi keluarga itu sangat dipengaruhi oleh kinerja dari beberapa kementerian yang tidak ada label keluarga. Jadi Kementerian Ekonomi, Kementerian UMKM, Kementerian Pendidikan, Industri, gitu ya, Ketenagakerjaan itu akan sangat menentukan ketahanan ekonomi, walaupun itu kementerian tidak ada labelnya keluarga. Oleh karena itu, makanya kenapa kemudian kita ingin mendorong ya keluarga sebagai basis kebijakan. Nah, kemudian bagaimana mendorong pembangunan wilayah dan pekerjaan yang ramah keluarga. Jadi, pembangunan berbasis wilayah, zona agroekologi, dan kemudian juga pekerjaan yang ramah keluarga. Jadi, keluarga itu tidak harus kerja setiap saat menghabiskan waktu yang paling utamanya itu untuk bekerja, memperoleh ekonomi ya. Ekonomi itu penting, tapi kan bukan segala-galanya. Ada fungsi-fungsi lain dalam keluarga yang harus ditunaikan. Fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana pembangunan wilayah agar wilayah itu bisa menyediakan ya lapangan pekerjaan dan kemudian infrastruktur yang memenuhi semua fungsi-fungsi eh, keluarga gitu. Jadi orang bisa bekerja dekat dari rumahnya, tidak menghabiskan waktu utamanya hanya untuk bekerja, tapi juga mungkin sore hari bisa pulang ke rumah ya dan bermain dengan anak, mengajarkan anak agama, kemudian membawa anak ke masjid, kemudian bertetangga, membangun modal sosial dan sebagainya. Nah, kemudian juga pekerjaan ramah keluarga adalah pekerjaan yang sifatnya output oriented. Jadi orang dinilai dari kinerjanya, outputnya, tanpa harus misalnya selalu pergi ke kantor ya dengan jam kerja yang kaku ya, kemudian di perjalanan menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 4 jam. Nah, mungkin bisa diatur pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan untuk hadir ke kantor itu diatur sedemikian rupa, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya bisa dilakukan di rumah tapi tetap produktif. Nah, sebetulnya pandemi ini menurut saya sebagai ahli keluarga yang selama ini mengadvokasi tentang pekerjaan ramah keluarga, ini ada blessing in disguise ya. Jadi kita bisa melihat pada saat pandemi ini banyak pekerjaan yang sebetulnya ramah keluarga dilakukan di rumah tanpa mengurangi produktivitasnya gitu. Jadi ibu-ibu yang punya bayi masih bisa bekerja dengan beberapa jam, mengolah data, menulis dan sebagainya ya. Tidak harus selalu tiap hari ke kantor ya dan menghabiskan waktu berjam-jam di kantor gitu. Nah, jadi ini kita perlu mendorong ya pembangunan wilayah dan pekerjaan yang ramah keluarga dan berbagai hal yang bisa dilihat secara di gambar ini secara visualisasinya. Nah, kemudian kita juga harus memanfaatkan ya era digital ini untuk percepatan pembangunan keluarga. Jadi kemudian untuk menemukan terobosan-terobosan pembangunan keluarga untuk menemukan kebijakan dan program yang memiliki daya ungkit yang tinggi. Karena kalau tidak melakukan percepatan terobosan daya ungkit, maka laju degradasi, laju ancaman ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pembangunan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus mencari cara berjejaring, saling bersinergi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan hidup berkeluarga oleh setiap keluarga agar mengambil keputusan yang terbaik, agar memiliki keterampilan hidup tadi ya berkeluarga.
Nah, saya memanfaatkan, ini salah satu contoh saja, tentunya tidak mungkin juga cukup ya. Saya memanfaatkan era digital ini dengan membuat satu aplikasi Android, namanya Family, berbasis web gitu ya. Nah, di antaranya adalah ini untuk percepatan dalam edukasi, pemberdayaan, layanan, instrumen evaluasi dan secara online dan digital. Nah, jadi di, eee, aplikasi Android ini, yang namanya Family ini, contohnya ada beberapa instrumen di mana setiap orang boleh akses secara mandiri dan free gitu ya untuk menilai tentang, indeks kesiapan berkeluarga bagi yang belum berkeluarga, berapa persen, di mana saja, komponen apa yang masih kurang, mana yang sudah bagus, dan kemudian punya kesempatan untuk meningkatkan kesiapannya. Kemudian ketahanan keluarga, ya itu ada indeksnya, gitu, berapa indeksnya, mana yang sudah baik, mana yang kurang, dan sebagainya, itu bisa ditingkatkan. Kemudian keberfungsian keluarga, fungsi G, kemudian teraga ini adalah kesejahteraan keluarga, ada teken G, itu tekanan ekonomi, jadi bisa menilai tekanan ekonominya di mana, kemudian interaksi keluarga, ada deteksi kerentanan keluarga atau SIRENGA, jadi untuk mengetahui berapa sih kerentanan keluarga gitu ya, dari 0 sampai 100 ada di mana. Kemudian juga menilai resiliensi keluarga atau liensiga, dan kemudian menilai lingga, lingkungan ramah keluarga, dan kemudian juga ada indeks pembangunan keluarga ya. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana upaya atau kontribusi dari akademisi untuk percepatan terobosan dan kebijakan program yang memiliki daya ungkit yang tinggi ya. Nah, jadi ringkasan tadi, apa yang sudah saya sampaikan tadi itu diringkas di sini, ada gambaran tentang masalah, dikelompokkan dari masalah terkait dengan ketahanan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis gitu ya. Sehingga tantangan bagaimana orang per orang yang akan menikah, laki-laki dan perempuan itu memiliki kesiapan berkeluarga, kemudian bagaimana pembangunan yang mensejahterakan dan upaya meningkatkan ketahanan keluarga itu sendiri. Demikian juga arahnya yang dibutuhkan saat ini, bagaimana menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan, bagaimana mengeluarkan kebijakan yang pembangunan yang pro keluarga, yang berbasis pengetahuan, berbasis dari riset-riset yang ada, jangan sampai riset dan pengetahuan yang ada di perguruan tinggi itu tidak dimanfaatkan, dan ini terintegrasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan lingkungan. Kemudian diturunkan di dalam program strategis untuk percepatan terobosan dan ukit, sinergitasnya seperti apa, multisektor, multidimensi, multipihak, kemitraan, knowledge based program, pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga. Salah satunya adalah melalui Eco Village untuk di pedesaan, mengembalikan kembali pedesaan agar bisa memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi keluarga untuk bisa hidup sejahtera. Dan salah satunya adalah program yang lebih spesifik, yaitu kampung ramah keluarga. Dalam hal hukum dan aturan, maka perlu pengokohan nilai dan struktur ya keluarga Indonesia. Jangan sampai juga nilai-nilai asing yang dibawa oleh segelintir elit dengan gerakan-gerakan yang asing, kemudian ingin mengubah tatanan kehidupan keluarga yang kita tidak tahu arahnya kemana, tapi sebetulnya kita bisa belajar dari banyak kajian ya, seperti apa uji coba di berbagai negara dengan gerakan-gerakan yang bukan berasal dari nilai-nilai Indonesia, sehingga kemudian perlindungan keluarga menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan. Nah, inilah kemudian adalah bagaimana menjadikan keluarga Indonesia sebagai fondasi dan benteng ketahanan nasional dan peradaban bangsa. Nah, salah satunya adalah ini, mungkin sebagai contoh saja, bagaimana tantangan implementasi program strategis holistik komprehensif pembangunan keluarga Indonesia. Kita bisa petakan data-data kependudukan, demografi, ya, kemudian itu aging nation itu akan kita dapatkan tahun 2035 itu 16%, ya, divorce rate-nya akan semakin tinggi, saturated family akan semakin tinggi, kemudian penduduk kota semakin tinggi, penduduk desa semakin menurun, dan bagaimana dampaknya terhadap daya tampung lingkungan. Jadi maka akan semakin banyak keluarga yang tinggal di rusunawa, rusunami, dan bagaimana konsekuensinya itu ya. Demikian juga dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu dengan pemetaan ini maka patut kita membuat semacam roadmap ya, roadmap dari yang ada sekarang ini. Nah, kalau saya sendiri di IPB disupport oleh LPPM IPB untuk membuat roadmap ini dan bagaimana menerjemahkan di dalam model-model wilayah ramah keluarga dan eco village. Ini juga salah satu contoh turunannya untuk terbatas sampai tahun 2025.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika waktunya ternyata mungkin lebih dari yang disediakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.